Manusia ketika dia lahir ke dunia ini, Allah berikan kepadanya 4 sifat, yang mana 4 sifat inilah yang menjadi sumber manusia itu berbuat dosa maksiat kepada Allah. Apa 4 sifat manusia ini, Bu? Yang pertama disebut dengan sifat bahimiyah. Pernah dengar ngaji nih, Pak? Sifat bahimiyah, sifat-sifat kebinatangan. Manusia itu ada pada dirinya sifat-sifat bahimiyah, kebinatangan. Apa tuh sifat-sifat bahimiyah, kebinatangan itu? Binatang ini duanya, Pak. Duanya ini sifatnya yang paling menonjol. Yang pertama, dia memperturutkan syahwatnya. Betul, Pak? Nafsu dan syahwatnya. Ya. Apa nafsu dan syahwatnya? Makan, minum, mohon maaf, berhubungan. Menyalurkan hasrat seksualitasnya. Itu sifat karakter bahimiyah binatang. Lembu misalnya, lembu atau kambing lah. Coba tengok kambing tuh, Bu. Pagi dia ngembek makan, haus dia minum, pingin buang hajat dia. Manusia ada yang gitu, Bu? Ada ya. Cuma nanti ada yang membedakan manusia itu dengan binatang ini, Pak. Kemudian kambing tuh kerja, dipaksa dia dulu sama yang punya, diangon. Kerja dia, ngangon dia, makan. Pulang nanti sore masuk kandang, ngapain lagi dia? Makan, minum, buang hajat, tidur. Ini sifat bahimiyah, sifat kemanusiaan, sifat kebinatangan ini. Maka kalau ada hari ini manusia kerjanya cuman makan, mohon maaf, minum, cuman kawin, kerja, tapi tak pernah dan tak mau beribadah kepada Allah, ini tanda sifat bahimiyah itu telah menguasai diri seseorang. Gampang dia buat maksiat. Orang ingin makan, ingin minum, butuh apa, Pak? Duit. Butuh duit, Bu, ya. Orang nikah butuh duit. Pakai duit semuanya tuh. Ingin makan yang enak-enak, ingin minum yang seger-seger, ingin pakaian yang cantik-cantik, ingin istri yang cantik. Mana ada yang istri mau jelek? Itu sifat-sifat bahimiyah, itu kebinatangan. Sehingga ketika seseorang telah dikuasai sifat-sifat bahimiyah ini, tak bisa dikontrolnya, gampang dia buat maksiat. Apa maksiatnya? Pengen makan enak segala macam, mohon maaf, Bu, korupsi. Ya, orang-orang korupsi itu, Bu, bukan tak cukup duitnya, tapi ada sifat kebinatangan di dalam dirinya yang selalu ingin memperturutkan syahwat-syahwatnya. Syahwat siapa? Bukan pejabat tuh, Pak. Kadang-kadang suami kita tuh, pejabat-pejabat tuh, bukan dia yang mau korupsi, bini di rumah, bini yang nyorong-nyorong. Betul, Pak? Bang, abang nih udah berapa lama jadi anggota dewan? Udah 2 periode, mobil masih Avanza aja. Tengok tuh abang sebelah, baru 1 periode dia jadi anggota dewan, udah Pajero mobilnya. Gimana, Bang? Jadi maksudku apa, Dik? Mainkanlah, Bang. Main buat maksiat. Kenapa? Ingin. Apalagi dengan adanya sifat kebinatangan nih, zina. Tengok binatang itu, Bu. Pernah dia ditengoknya, istilahnya bahasa yang mahramnya, tak ada mahram binatang tuh. Kapan dia suka, datang dia. Kapan dia mau, ayo, sama siapa saja, asalkan suka sama suka, hajar. Beda dengan kita, Bu, manusia ini.
Kita kalau mau memperturutkan syahwat kita, ada jalur. Jadi yang kedua, sifat sabu'iyah. Ciri-cirinya suka marah. Marah. Kemudian dendam. Ini kan sifat-sifat buas nih, Bu ya. Kok orang udah marah, dendam. Satu lagi, membunuh. Tak ada rasa sayang kepada manusia. Membunuh, merampok, merampas, bengis, kejam. Kira-kira bengis apa nggak kejam itu? Kejam, Bu ya. Tuh. Yang ketiga, kita persingkat. Sifat yang ketiga yang ada pada diri manusia, yang menyebabkan manusia itu berbuat maksiat, namanya sifat syaitaniyah. Sifat-sifat kesetanan, setan yang ada pada diri manusia. Apa tuh contohnya, Ustaz? Dua sifat setan nih, Pak. Iri, dengki. Setan ini dua sifat utamanya, iri, dengki. Sama siapa dia iri, dengki? Kepada manusia kita, Bu. Terutama kepada Nabi Adam alaihissalam. Itulah awal mula bahwa iblis, setan itu dengki, iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Jadi, Bu, sifat iri dan dengki ini sifat setan. Iri dan dengki ini kan awak tak senang nengok orang dapat nikmat, betul, Bu? Sakit hati awak nih, panas kepala kita nih nengok orang dapat nikmat dari Allah. Kalau kita cuman iri saja, tak senang saja, namanya iri. Kalau kita tak senang, kemudian nikmat itu supaya berpindah atau hilang dari orang tuh, itu namanya dengki. Jadi iri dan dengki ini sama nih, beda-beda tipis. Kadang-kadang ada orang mendoakan dia, tetangga sebelahnya dapat nikmat dari Allah. Kadang-kadang tetangga sebelahnya sanggup dia mendoakan. Mana dikabulkan Allah doanya, doa tak baik. Iri dan dengki. Bu, iblis dan setan tuh nggak akan pernah senang kepada manusia nih. Kenapa? Karena manusia ini lebih mulia dari iblis dan setan. Manusia ini makhluk yang paling mulia diciptakan Allah, dengan segala macam kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita. Karena kita banyak kelebihan diberikan Allah, tak senang, tak ridha setan itu. Sehingga digodalah Adam dan Hawa oleh iblis atau setan laknatullah alaih. Tergodalah Nabi Adam. Pak, Bu, sebenarnya Nabi Adam itu bukan tergoda. Ingat tuh Pak ya, Nabi Adam tuh bukan tergoda rayuan iblis. Tapi Nabi Adam tuh nggak habis pikir. Ada makhluk Allah, sanggup dia membawa-bawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah untuk melakukan perbuatan jahat. Nabi Adam karena disebutkan oleh iblis nama Allah, percaya. Kenapa? Karena sudah disebutkan nama Allah. Nggak main-main tuh bersumpah atas nama Allah. Apa tuh kata iblis kepada Adam? Wahai Adam, demi Allah, makanlah buah khuldi ini. Jikalau engkau makan buah khuldi ini, engkau akan kekal selama-lamanya di dalam surga. Mendengar ucapan itu, Nabi Adam percaya karena iblis membawa nama Allah. Jadi Pak, karakter iblis ini ternyata suka bersumpah atas nama Allah. Dan ketika dia sudah bersumpah atas nama Allah, dia langgar sumpahnya. Ini banyak setan-setan nih Pak, baru dilantik di atas Al-Quran, habis dilantik bersumpah nama Allah di atas Al-Quran, habis dilantik macam setan perbuatannya. Betul. Berikutnya yang terakhir, sifat rububiyah. Rububiyah ini sifat ketuhanan. Gimana maksudnya Ustaz? Orang kalau sudah ingin mempunyai sifat ketuhanan, nanti bisa pada akhirnya dia ingin seperti dan menjadi Tuhan. Ada Pak? Ada orang yang ingin menjadi Tuhan? Adalah Fir'aun. Apa itu sifat Tuhan?
Sifat Tuhan salah satunya adalah maha kuasa. Maha kuasa, berkuasa. Jadi ada manusia yang disusupi, dikuasai oleh sifat-sifat ketuhanan, ingin berkuasa. Ingin berkuasa. Udah habis 2 periode pun honda lagi berkuasa. Entah macam mana caranya. Pantang ada pemilihan ketua, datang dia. Semua ketua tuh mau dia. Ingin berkuasa. Kenapa? Karena dengan berkuasa ini dia jadi ketua, dapat dia kenikmatan dunia. Bisa tadi makan enak, bisa nanti punya rumah besar, bisa nanti orang-orang dipengaruhinya, ingin dipuji orang, ingin disanjung-sanjung orang karena dia berkuasa. Pantang jumpa ketua. Mana ketua? Cair, limpul. Ketua limpul. Senang dia disebut orang ketua. Makanya setiap ada pemilihan ketua-ketua, ada tuh orang itu, Pak. Ketua PP dia, ketua IPK dia, ketua BKM dia, ketua, semua ketua, lama-lama ketuaan. Kalau bapak ibu banyak kali ketua, udahlah bang, satu aja lah ketua. Kau usah banyak-banyak. Bukan kita dilarang jadi ketua. Jadi ketua tuh cuman satu tujuannya, bukan ingin berkuasa, bukan ingin karena dipuji, bukan karena ingin mengumpulkan harta, tapi kalau tujuan kita untuk mendapatkan kuasa menjadi ketua itu untuk menolong agama Allah, itu yang paten. Dan ini payah. Awalnya bagus. Masuk partai Islam, buka partai Islam baru. Bapak kenapa masuk partai Islam? Selama ini Ustadz tak pernah masuk. Aku ingin merubah Ustadz. Aku ingin menyalurkan aspirasi umat Islam. Iya. Udah duduk, enak rasanya, lupa. Banyak yang gitu, Pak. Kenapa? Karena sifat rububiyah itu tadi. Ingin berkuasa, ingin dipuji, ingin disanjung. Kalau tak dipuji, tak disanjung setiap hari, demam kawan. Demam dia. Nah, ini Bu. Kemudian satu sifat lagi. Sifat Tuhan itu, sifat Allah itu adalah al-mutakabbir, sombong. Ingat tuh Pak. Jadi kalau ada manusia hari ini punya sifat rububiyah sombong, semua orang dianggapnya hina, rendah di matanya. Ini tanda sifat rububiyah ada di dalam hatinya, maka dia gampang berbuat maksiat. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan